selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot. Hari ini kita kedatangan lagi tamu yang selalu selamat loh. Koko adalah tamu pertama yang pakai mic Sora. Baru ini. Ini sendiri atau ada fans yang ini? Ini dong hasil dari Sahara aku. Wih gila, keren. Jadi mereka itu kayaknya ngelihat si Sora itu pingin membantu untuk mengembangkan YouTube channel aku. Jadi mereka semua sama-sama kumpulin donasi supaya aku bisa beli mic baru. Wih, dan selamat, keren. Koko adalah narasumber pertama yang memakai mic dari Sahara aku. Tapi keren sih ya, istilahnya ya penggemar-penggemarnya, penonton-penonton setia Sahara Sora gitu ya. Dia tuh setelah Sora memberikan kebaikan ke Sahara, ke para Sahara, sekarang giliran Sahara yang membantu Sora. Iya, itu sih terharu banget kan. Thank you guys. Love you. Teman-teman, hari ini seperti biasa, ini bukan kali pertama Kofudo ada di tempat Sora. Ini adalah Randy Fudo. Yeay. Adalah gurunya Sora. Ini juga adalah astrologer, ya. Jadi teman-teman, astrologi itu lebih daripada sekedar Taurus, Capricorn dan sebagainya macam. Ya, kamu yang belum nonton nanti Sora taruh linknya di bawah yang waktu itu dijelasin sama Kofudo astrologi itu seperti apa. Nah, hari ini Sora ceritanya pingin jadi Sora Shihab ya. Hari ini kita akan Sora Shihab. Aku pingin ngebahas konten-konten berdaging, ya kan? Ini konten daging semua hari ini loh. Iya. Teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang lebih serius, tentang sesuatu yang prediksi di 2023. Ya, tapi serius santai lah. Kalau serius semua mah belum nyampe 2 menit udah pada keluar semua. Ya, tapi ini udah dinanti-nanti ya kan? Ya. Jadi kita akan ngomongin tentang bagaimana 2023 ya, perkembangan 2023 seperti apa, prediksi dari astrologi itu seperti apa. Yes. Ya. Karena teman-teman, aku udah ikut waktu itu kelasnya Kofudo untuk prediksi astrologi di 2022 dan itu banyak kayak kejadian. Ya, salah satu kejadian yang kemarin memakan banyak korban itu sudah Kofudo sharing juga di kelas sebenarnya. Sama untuk aku pribadi, ini aku bocorin ya. Aku pribadi pun udah dibacain sama Kofudo, udah dibilangin jangan investasi aneh-aneh. Ikut kan, terus jadi korban kan. Ya begitulah. Jadi teman-teman, astrologi itu cakupannya sangat luas. Jadi nggak cuma sekedar yang kayak di majalah-majalah Taurus minggu ini gimana, nasibmu begini, di zodiak ini gimana, di minggu kedua gimana. Itu horari ya kok ya. Ya. Nah, jadi kita akan lihat dari sudut pandangnya astrologer seperti apa. Tujuannya apa? Hari ini teman-teman kita mau sharing. Kami tidak menyatakan bahwa kami yang paling benar, gitu ya. Ini sekedar prediksi yang Kofudo sharing. Semoga apa yang di sharing itu bisa ngebantu kamu juga, gitu. Karena banyak banget nih kok. Sora sendiri kan langsung nanya Koko kan, kok resesi 2023 gimana nih ya kan? Secara uang udah pas-pasan kan, resesi juga gitu kan. Terus kebetulan karena Kofudo bilang, oh ya udah sekalian aja kita bikinin konten kok, karena ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Oke, cuma untuk sebelum kita mulai sebaiknya kita kasih tahu dulu kan ada beberapa cabang astrologi ya, yang biasa orang atau gua ajarin biasanya itu adalah natal astrologi atau astrologi untuk menggunakan bercat, jadi potensinya apa segala macam. Tapi untuk 2023 gua lebih menggunakan mundane astrologi atau astrologi yang sifatnya makro, politik, apa segala macam. Makanya sesuai dengan permintaan Sahara yang sudah disiapin, training gimana segala macam, yang perlu dihindarin apa, peluangnya bagus apa gitu, sebenarnya masuk ke mundane astrologi. Wow, mundane ya. Jadi untuk secara global ya. Teman-teman, ini adalah secara makro atau global. Kalau kamu mau tahu efeknya lebih dalam lagi secara personal, silakan hubungi astrologer terdekat. Saya bocorin ya, tadi saya konsultasi dulu. Serius, tadi saya konsultasi 2023 Sora boleh ngapain aja. Dan itu benar-benar sangat membantu gitu. Karena astrologi juga kayaknya banyak di momentum juga ya kok ya. Yes, banyak di momentum. Momentum termasuk momentum di karir, kapan sebaiknya karirnya mulai di-push supaya ketika momentumnya naik bisa ini. Kapan momentum relasi, ya baik business wise ataupun romantik itu juga lagi tinggi sehingga bisa di-push sebelum dia bisa siap-siap. Kapan mungkin teman-teman cocok untuk pindah kerja, pindah rumah, itu juga bisa dilihat teman-teman. Jadi astrologi itu aku pengen kasih ke teman-teman tuh awareness juga gitu. Maksudnya bahwa kita harus tambah knowledge gitu, bahwa astrologi itu nggak cuma sekedar yang sama ini kita tahu gitu. Jadi teman-teman juga aku pinginnya konten aku kok
bisa juga mengedukasi orang gitu loh. Baik. Jadi mereka tambah edukasi nih gitu loh. Jadi kalian tuh tahu kalau astrologi itu nggak sesimpel itu ternyata. Aspeknya sangat luas dan bisa banget dipakai dan sangat membantu. Banyak kok orang-orang terkenal yang mereka juga pakai astrologer pribadi gitu untuk menjadi apa nasihat untuk mereka mengambil advice dalam hidup mereka. Betul. Gitu. Ya. Oke, kok nanti mereka lama-lama kita udah introduction 5 menit mereka protes aku. Oke, kok kita langsung nggak usah pakai pemanasan, kita langsung nanya. Mereka langsung pada semua nih nanya nih. Apa? Kok vibes-nya 2023 untuk di Indonesia ini vibes-nya gimana kok? Vibes-nya gimana? Mau dari sisi apa dulu? Nah, pasti nih, ini langsung pertanyaan utama aja langsung kita kasihkan. Dari kemarin pada nanya kok resesi. Oke. Nah. Gini. Sebenarnya kalau ditanya secara resesi global, bukan hanya Indonesia, memang kita sedang masuk ke periode ekonomi cenderung turun. Itu benar. Cenderung turun. Titik terendahnya itu kira-kira sekitar tahun 2025-2026 itu titik terendah ekonomi global. Ya, kalau untuk 2023 itu adalah aktivitas bisnis mencapai di bawah level normal. Berarti aktivitas bisnis itu macam-macam ya, kok ya? Cenderung turun, memang cenderung turun, tapi secara global. Itu pun juga, let's say, itu karena kalau buat yang orang-orang yang dengan astrologi, itu karena node-node-nya di Taurus dan di Aries. Jadi di Taurus itu Januari sampai pertengahan Juli. Dari pertengahan Juli sampai ke akhir 2023 dia masuk Aries. Itu kabar buruknya. Kabar bagusnya Indonesia itu aneh. Gua sendiri sudah melakukan riset. Ketika secara ekonomi global itu paling tinggi, yang dimana itu tahun 98, teman-teman tahu Indonesia justru malah paling hancur. Betul kan? Hanya saja lucunya ketika ekonomi global itu paling turun itu seingat gua sekitar tahun 2009-2010 Indonesia tuh aman-aman aja malah justru dibilangnya cadangannya itu paling aman lah, perkembangan yang paling bagus dibanding lain. Jadi buat teman-teman yang 2009-2010 mungkin ada yang kenal namanya subprime mortgage. Jadi ya intinya ekonomi di negeri sana jatuh lah karena properti. Nah cuma lucunya Indonesia malah bertahan aman. Jadi makanya kabar buruknya mungkin secara global cenderungnya turun sampai ke 2025-2026. Itu betul. Tapi Indonesia itu aneh sendiri sebenarnya, anomali, bukan merek dagang ya. Indonesia itu anomali sebenarnya. Ketika ekonomi lagi naik banget, Indonesia malah jatuh. Ketika ekonomi lagi turun banget, Indonesia malah naik. Wow, kita unik sekali ya. Emang agak unik. Begitu. Itu secara global ya. Kita akan coba teman-teman, kita akan coba lebih bedah satu persatu lebih dalam. Nah, ini aku semangat dari kemana aku udah semangat. Kok ini kan resesi, pada mulai ketakutan, pada mulai nahan duit, pada ada yang nggak mau belanja dan sebagainya. Yang pertama adalah aku mau nanya dulu, kalau untuk dari segi ekonomi kita, apakah bidang apa yang akan paling mungkin untuk justru mendapatkan potensi untuk naik? Kan resesi kan pasti tetap dong. Kayak kemarin pandemi aja justru ada beberapa bidang yang justru malah naik ya kan? Betul. Nah, aku mau nanya dong, tahun 2023 bidang apa yang masih tetap tren dan ngasilin uang? Untuk trennya kita kalau di astrologi kita ngeliatnya pertama tuh planet Jupiter sama Uranus. Kita lihatin Jupiter dulu. Jupiter itu dari Januari sampai pertengahan Mei itu tuh di Aries. Artinya sebenarnya ini mirip sama tahun 2022 kemarin. Berarti sesuatu yang sifatnya jangka pendek, trennya tuh jangka pendek. Bidang apapun cenderung bebas, yang penting beda, unik, nyeleneh. Sama kita jangan ekspektasi ini bakal lama. Contohnya yang kita sudah sering lihat, misalnya let's say makanan A, misalnya dalgona, coffee atau apa, itu ngetren selama berapa bulan habis selesai. Kemudian misalnya kalau kita lihat lagi misalnya mobil kali ini tiba-tiba ada fitur ada penghangat di bangkunya. Awal-awal doang bagus.
Oke. Habis itu udah biasa lagi. Oke. Jadi emang tren-tren yang sifatnya jangka pendek. Oke, nah kalau apakah ada bidang-bidang khusus kok yang ada elemen tertentu? Misalnya contoh ya, kalau tahun kemarin kan banyak kan sosial media naik, kripto ya kan? Ya. Nah aku tahun ini kira-kira apa kok 2023? Kalau yang sampai bakal naik? Nah itu kan sampai Mei. Kalau untuk sampai Mei, yang elemennya sih kalau di astrologi itu ada elemen api. Elemen api di sini bukan berarti tidak harus berkaitan dengan api ya, tapi sesuatu ide atau yang sifatnya itu pendek. Jadi misalnya importin barang di luar negeri yang aneh-aneh, kemudian jual lagi di sini. Importin barang, pokoknya dagang-dagang yang barang yang aneh-aneh lah, yang bisa viral tapi viralnya cuma sebentar. Oke. Habis itu ganti lagi. Kemudian misalnya kalau kita buat yang teman-teman yang suka tadi sempat investasi atau gimana, beli properti atau gimana, ini adalah properti yang sifatnya jual cepat. Oke, berarti sesuatu yang jangka pendek. Bener-bener jangka pendek. Nah, karena Koko udah ngomong properti, nah tadi kan Sora udah sounding tuh. Tahun depan itu, tahun 2023 itu pertanyaannya adalah satu, apakah bagus untuk jual beli properti? Ya. Yang kedua, apakah bagus untuk pindah gitu? Karena ada yang mungkin mau pindah rumah nih tahun Jual beli properti untuk keuntungan jangka pendek masih bagus, tapi kalau ditahan buat ini belum sih. Jadi untuk yang properti yang istilahnya properti yang mungkin properti lama, yang sudah ada sejak tahun berapa, itu mungkin belum waktunya. Tapi properti yang baru muncul, komplek perumahan yang katanya akan segera muncul, kalau langsung beli kemudian dijual lagi itu masih bagus. Oke, berarti properti ini tricky banget ya kok? Ya, yang masih under development nih, masih development, kita masih cuma tanahnya doang, belum dibuat bangunannya. Itu kalau kita beli di awal, kemudian berapa bulan kemudian kita jual lagi, itu bisa. Tapi kalau dia mau beli buat di tag itu gimana? Kalau baru buat di teks segala macam, sebentar. Ya. Udah. Maaf ya, kita mah natural aja. Kalau buat yang kayak gitu sebenarnya untuk yang jangka pendek ya itu belum. Pokoknya yang sudah ada itu belum. Oke, berarti untuk Koko menyarankan nggak untuk beli properti tahun depan? Properti yang sudah ada, yang properti yang sudah ditinggalin kemudian orang dijual sebenarnya nggak terlalu dianjurin. Oke, tapi kalau dia baru mau beli, baru mau berdiri, rencana side plan-nya baru muncul, itu boleh. Boleh. Terus berarti kalau misalnya ada pasangan muda atau ada seseorang yang mau mulai starting untuk punya properti sebagai investasi dan sebagainya, Koko saranin nggak? Saraninnya ya itu yang baru mulai, yang baru mau berdiri. Berarti sesuatu yang benar-benar baru berdiri, baru dimulai gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang udah lama justru harus hati-hati. Berarti hati-hati. Belum waktunya untuk bisa dapat keuntungan lah. Oke. Tapi kalau mau diambil buat investasi boleh kok. Nah, buat ditinggal. Nah, ini dia masalahnya. Di pertengahan Mei sampai akhir 2023 itu kan Jupiter kan berada di Taurus. Nah, itu boleh. Di pertengahan berarti. Iya. Jadi kalau mau beli properti yang sudah ada, sebaiknya pertengahan tahun 2023. Oke, berarti belinya ini untuk ditinggalin ya kok, bukan buat investasi. Iya. Oke, itu boleh. Berarti teman-teman tahun depan Koko lebih menyarankan untuk beli properti untuk ditinggali, bukan buat investasi. Iya, kalau mau. Kalau investasi hati-hati dong berarti. Kalau investasi hati-hati. Kalau investasi sebaiknya baik lagi. Investasi itu untuk dari Januari sampai Mei itu tuh properti yang sedang dalam pembangunan. Ya, berarti nggak bisa untuk yang kayak rumah beli udah jadi ya kok. Iya. Sementara kalau untuk beli rumah yang sudah jadi itu setelah Mei. Oke, denger tuh Mei. Setelah Mei. Berarti bukan nggak boleh, tapi ya, setelah Mei. Setelah Mei, gitu. Berarti untuk teman-teman yang mau jual propertinya juga baru kemungkinan bisa mulai naik di setelah bulan Mei kok. Ya. Nah, tuh teman-teman ya, karena aku ada beberapa klien juga yang nanya, Sora kapan nih properti aku bisa naik, dijual segala macam. Setelah Mei. Oke. Berarti daya beli masyarakat masih ada kok. Daya beli masyarakat sebenarnya dari tahun 2022 pun sebenarnya masih ada. Yang menghalangi mereka untuk membeli biasanya tuh kalau kita bahasa kerennya sentimen pasar. Udah keren banget. Atau istilahnya intinya mah kepengaruh berita resesi, sehingga orang untuk ngeluarin duit tuh jadi segan gitu loh. Oke. Sebenarnya daya beli mereka tuh ada. Oke, berarti masih ada sebenarnya ya. Jadi teman-teman jangan takut. Terus kok internet sama digital marketing masih naik nih tahun depan. Nah, ini yang lucu. Internet dan digital marketing ini gue ngeliatnya di bulan Uranus, dan di 2023 Uranus tuh masih di Taurus. Artinya
internet dan digital marketing itu masih akan tetap bagus untuk sesuatu yang sudah ada. Contohnya fashion, jual beli, makanan. Jadi barang-barang yang kebutuhan primer kita. Oke. Jadi segala macam teknologi yang berkaitan dengan barang-barang kebutuhan primer, entah jual beli sembako secara online, baju, fashion, itu tetap masih berlaku di sana. Tren minat untuk ya saham, kripto segala macam cenderung masih ada. Masih ada. Tapi kayaknya ada tapi-tapinya nih Koko di mukanya nih kan. Kalau yang untuk internet atau misalnya yang berhubungan dengan teknologi, tapi untuk sesuatu yang baru, yang bener-bener baru ya, di sini sih gua tidak merekomend. Ya, berarti teman-teman untuk menjalankan internet sama digital marketing masih bisa jalan, tapi lebih kepada sesuatu yang primer. Yang sudah ada, yang memang sudah dibutuhkan masyarakat sejak lama. Iya, jadi kalau misalnya mau coba-coba mungkin tiba-tiba aku mau promosiin jasa yang baru atau produk baru. Kalau produk itu benar-benar belum dikenal masyarakat, ya expect butuh waktu lah minimal. Bukan berarti ini nggak laku ya, tapi kan ada yang mikirnya kan long term nih, tapi expect ini nggak akan ada untung di 2023 gitu. Masih invest lah di 2023. Oke. Kok kalau kayak gitu bidang apa yang kira-kira usaha bidang apa yang kemungkinan paling weak performance-nya? Paling lemah. Oke, kalau paling lemah. Misalnya contohnya industri, kalau tahun 2020 kan industri pariwisata karena pandemi gitu kan. Nah kira-kira tahun 2023 ada nggak industri yang mereka harus kayak lu harus aware nih industri ini gitu karena performance-nya akan kemungkinan weak atau lemah. Oke, kalau yang lemah ini agak susah dibawa ngomong di sini. Soalnya kalau ini nanti bisa tersunggi orang-orang. Tapi gini ya, general aja kok. Gini, di tahun 2023, kalau kamu sangat tidak direkomendasikan untuk jual dengan modal cuma ngomong doang atau yang nggak ada fisiknya. Aku tahu nih. Oke. Iya, yang tidak ada fisiknya. Berarti misalnya saya menjual konsep ini, no, tidak bisa. Menjual konsep ini, nanti potensinya begini, yang dibicarain itu adalah nilai potensi, tapi barangnya mana? Kalau barangnya nggak ada, atau barangnya masih dibuat, atau akan dibuat, yang which is belum ada barangnya, dengan jangan. Oke, itu harus hati-hati ya berarti ya. Berarti kalau ada orang yang jualan sistem, kemudian jualan sesuatu yang belum secara nyata nggak ada wujudnya, AI untuk membantu sesuatu, jangan dulu. Jangan untuk ambil keuntungan di 2023. Oke, jadi harus sesuatu yang dalam tanda kutip real ya? Yang real. Contohnya, yang kita sudah mulai ngerasain, soalnya kan tahun 2022 kan juga ada, tetap kan Aurams kan di Taurus ya. Contohnya, kalau kita tahu sudah ada villa-villa di puncak yang menggunakan teknologi. Jadi camping itu cuma pakai teknologi. Jadi pesan pun pakai HP, ada TV, kuncinya pun pakai HP Android. Pesen makanan pun cuma di HP doang. Jadi bener-bener bahkan dari HP pun bisa kontrol kacanya tuh bisa ditutup atau dibuka. Itu oke. Ya, itu bisa. Jadi kan villa itu kan suatu bisnis yang sudah lama. Oke. Tapi di-upgrade dengan teknologi. Kuncinya gitu, bisnis yang sudah lama berjalan atau bisnis yang secara konsep dari zaman dulu tuh sudah ada. Oke. Tapi kita kembangin dengan teknologi. Itu masih boleh. Oke. Tapi kalau bisnis baru yang benar-benar abstrak yang kita nggak tahu bentuknya kayak apa, hindarin untuk ada expect profit lah di 2023. Oke, berarti ini pertanyaan aja ya aku ya. Berarti kalau untuk teman-teman yang mau mulai bisnis startup masih oke nggak? Kalau startupnya tuh ada barangnya, barang berwujudnya, meskipun jasa pun ada barangnya kan. Orang buat startup salon pun ada barangnya, gunting segala macam. Itu boleh. Oke. Kalau tapi tidak ada barangnya, sorry, contohnya koin baru. Nih. Koin baru. NFT baru. Nah, itu aku baru mau nanya tuh NFT itu. Nah, belum. Ya, berarti belum direkomend. Berarti sorry, ini correct me if I'm wrong ya kok. Berarti kalau kita mau main NFT juga sama koin-koinan juga hati-hati dong. Kalau meluncurkan koin, mikir-mikir deh. Tapi kalau kita mau beli masih oke. Trennya kan tahun 2021 kemarin kan NFT koin-koinan ini kan boom banget nih. NFT aku tetap nggak rekomend. Hati-hati.
ya teman-teman. Karena meskipun memang secara astrologi ada beberapa yang untung, tapi ini agak melenceng ya. Kalau saham dan kripto kan sebanyak itu kan kita masih bisa kontrol. Tapi NFT itu dalam satu hari saja itu sudah ada ratusan NFT yang muncul. Jumlahnya terlalu banyak. Dalam sebulan tuh bisa jutaan NFT yang muncul. Dan setiap akhir bulan pengumuman NFT yang pengen dikoleksi itu pengen cuma 10 top 100. Oke. So it's actually very tricky ya. It's like more like gambling. Gambling banget. Like top 100, like dirimu mencari top 100 di antara 1 juta lebih. Gambar ya. Jadi ya begitu gitu loh. Ini berarti teman-teman hati-hati. Berarti kecuali memang ada dana lebih ya. Jadi kalau dana lebih silakan. Gitu. Karena ini penting banget nih, karena itu tren banget kalau di 2021. Yang perlu, kalaupun memang masih misalnya kalau masih memaksa di NFT, kita agak sedikit ngakalin dari sisi aspek Taurusnya. Taurus itu kan berkaitan dengan makanan, dengan pakaian. Bahkan misalnya itu berhubungan dengan misalnya ya itu sih makanan, pakaian, dan ada sumbangan, charity. Oke. Kalau kamu mau menunjukkan NFT berkaitan dengan NFT gambar makanan, pakaian, which is kita sudah tahu ada metaverse dengan pakaian segala macam itu sudah cukup laku, dan ada embel-embel lepas dari atau enggak ya, charity, ini masih bisa. Oke. Tapi yang lain harus hati-hati. Di luar itu mikir. Bukan nggak boleh sih, itu lebih punya planning. Oke. Kok ini ada titipan pertanyaan banyak juga yang akan Sora selipin ya. Kan tahun 2023 apakah dengan situasi tadi apakah masih memungkinkan untuk kita itu kan banyak yang punya impian nanti tahun depan pengen punya usaha baru. Pertanyaannya adalah apakah masih mungkin usaha baru tetap diluncurkan dengan kondisi yang tadi? Yang kedua adalah kalaupun udah ada masih mungkin nggak pelebaran usaha atau tahun depan itu lebih kepada mode-nya lebih kepada surviving. Nah gini, Januari sampai Mei, sampai pertengahan Mei itu buat startup baru untuk mulai usaha baru itu masih boleh. Januari sampai Mei. Pertengahan Mei ya. Pertengahan Mei sampai akhir tahun itu lebih ke ekspansi company yang sudah ada. Oh berarti teman-teman yang mau ekspansi di Mei sampai akhir tahun itu boleh. Untuk yang sudah jalan. Ya. Kalau yang bener-bener mulai dari nol awal tahun sampai pertengahan Mei boleh. Oke. After that jangan dulu. Pikir dulu deh. Gitu. Dicatat ya. Itu dicatat tuh penting tuh. Berarti semua bidang usaha masih mungkin ekspansi hanya di Mei sampai akhir tahun. Ya, masih mungkin teman-teman ekspansi dengan langkah yang bijak. Kemudian bidang yang bisa dituin selama tahun 2023 kan Neptunus kan masih di Pisces. Yang artinya gini, semua yang ada yang berkaitan sama seni beneran tapi ya. Seni, spiritualitas, ya konsultasi, psikologi, bla bla bla, motivasi, lepas dari ya bener atau gimananya, itu masih laku. Oke. Masih sangat laku. Masih sangat laku. Jadi expect untuk orang-orang yang di spiritual, supranatural gitu kan, supranatural, motivasi, coaching, ya dan psikologi dan istilahnya pengembangan diri. Berikut juga untuk seni-seni yang berkaitan dengan musik dan film ini masih laku. Wow, ini teman-teman media berarti ya mereka harus. Artistik masih laku. Nah tuh teman-teman art boleh dilakukan. Ya. Nah terus kan kemarin tahun 2021 ini aku juga cukup kaget. Ada perusahaan-perusahaan besar yang bahkan melakukan pemberhentian sama karyawannya. Yes. Kontrak gak dilanjutin dan segala macam. Ya. Pertanyaan aku, apakah di 2023 apakah akan banyak perusahaan yang dalam tanda kutip kolaps atau jatuh dan pemberhentian karyawan tuh masih banyak gak kok? Pemberhentian karyawan ya. Ini soalnya deg-degan gitu. Maksudnya biar teman-teman yang kerja mereka bisa siap-siap gitu loh. Aku kaget sih karena kemarin perusahaan-perusahaan besar loh kok yang meng-cut off kontraknya itu perusahaan-perusahaan besar gitu. Enggak, soalnya itu kalau kalian teman-teman pada perhatiin mereka tuh nge-cut tuh pada saat periode gerhana bulan kan. Di Taurus dan itu tuh memang secara analisa astrologi kita memang selalu bilang ini agak hati-hati nih soalnya perusahaannya akan ngumumin akan penurunannya gede-gedean. Secara dugaan dan ternyata memang bener kan ada penurunan, ada layoff. Nah di 2023 ada layoff nih kok banyak nggak? Kok gue jadi tahan? Aku tahan napas loh. Kemarin tuh bulan gerhana bulan ya.
Kemarin tuh gerhana bulan. Biar siap-siap mereka. Oke. Ini. Kalaupun ada layoff. Kalaupun ada layoff. Oke. Kalaupun ada layoff, ini kemungkinan besar di antara bulan Mei atau akhir Oktober. Kalaupun ada. Tapi tidak separah kemarin. Oke, that's a good news. That's a good news to know. Tapi tidak separah kemarin. Berarti ada kemungkinan layoff tapi tidak separah kemarin. Kalaupun lebih tepatnya gini, ini emang ada concern soal keuangan perusahaan secara umum pada sekitar 6 Mei dan 29 Oktober lebih tepatnya. Jadi hal yang berkaitan dengan keuangan dan investasi ini sangat menjadi concern. Nah, biasanya ketika menjadi concern kan entah misalnya perambilan karyawan atau misalnya laporan keuangan atau yang dikontrak bisa nggak dilanjut ya Kok? Bisa nggak dilanjut, tapi secara skala kecil, jauh lebih kecil daripada kemarin. Bersyukur. Secara skala. Karena deg-degan, karena kemarin aku shock banget kok, perusahaan besar loh yang layoff. Ya, kita ada para astrologer, terutama astrologer luar ya, di luar Indo, kita sudah warning ini nih siap-siap nih untuk company ini bakal ada kabar tidak terduga lah. Ya ternyata yang benar ada. Berarti tidak memandang perusahaan besar atau kecil, masih mungkin ada layoff tapi jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Oke. Lumayan ya teman-teman, paling nggak probabilitasnya menurun ya. Jauh lebih kecil. Oke. Tapi kan selalu nih, nah itu kan tadi kalau yang mau buka usaha, ada juga nih kok yang selalu nanya kan, apakah tahun depan 2023 bisa, mungkin dia kepinginan kayak pindah kerja lah, supaya bisa pindah ke tempat kerja baru gitu loh. Atau lebih bagus bertahan aja nih kok. Kalaupun memang mau pindah kerja itu sekitar bulan Oktober. Aku ngelihat aku out of topic. Dari tadi kok selalu ngomong momentum-momentum besar ini ada setelah Mei ke belakang. Kenapa nih kok? Karena memang di tahun 2023 yang tadi pertanyaan soal itu kan tadi kan gua melihat dari jadwal bulan purnama sama bulan baru untuk gerhana. Oke, jadi gerhana ini jadi indikator sebenarnya. Meskipun secara pribadi kita mesti ngecatnya masing-masing juga, tapi secara global kita bisa analisa ketika ada gerhana ini ada momentum turning point biasanya. Oke. Nah, gerhana yang kemarin yang tadi aku bilang ada layoff itu tapi mesti skala kecil, itu adalah gerhana bulan. Karena aku melihatnya dari tadi Koko selalu bilang banyak hal besar dari Mei sampai ke akhir tahun. Nah, gerhana itu untuk gerhana bulan terjadi pada tanggal 6 Mei waktu setempat ya Indonesia dan Oktober 29. Kalau gerhana matahari itu adalah 20 April. 20 April sama 15 Oktober. Oke. Jadi kalau mau pindah kerja sebaiknya di akhir Oktober 15. Kenapa bukan 20 April? Itu karena ini ketika gerhana matahari itu dia itu tuh ada square sama Pluto. Oke. Nah, secara ekonomi ketika Pluto ada square atau posisi itu menandakan overall ekonomi kurang bagus. Oke. Makanya untuk pindah ke tempat kerja baru mungkin belum dianjurkan. Tuh, udah dibocorin. Ntar jangan lupa kalau udah pindah tempat kerja kirimin parcel ke tempatnya Kofudo. Tapi kalau pindah yang benernya mungkin 15 Oktober lebih nyaman lah. Ya, akhir tahun berarti teman-teman ya. Untuk lebih hati-hati sabar karena banyak yang sering aku gak sanggup Kak Sora. Udah kesel, udah stres. Nah, takutnya tetap tambah stres karena keluar di saat waktu yang gak tepat. Kalau stres, belajar taruh kredit sama Sora. Ya kan, belajar taruh sama Sora, siapa tuh skillnya bisa dijual. Betul. Siapa tuh skill Betul. Atau teman-teman, kamu sekaligus aja kamu kenapa nggak ke Mahesa, sekolahnya di tempat Kofudo mengajar. Kamu belajar astrologi, kamu belajar pace, atau kamu belajar human design, terus lu jadi sampingan, lu jadi praktisi kayak gue. Jadi kalau udah punya income sampingan kan, bosnya berlaga kan bisa bodoh amat, gue masih dapat income. Betul. Gue keluarin nggak apa-apa gitu. Jadi paling nggak kalau mau impulsif udah ada pegangan. Ingat ya teman-teman, itu adalah salah satu bentuk upgrade diri, gitu ya. Oke, kita satu pertanyaan lagi sebelum kita ke part 2. Teman-teman aku kasih tauin ya, kamu harus nonton semua part sampai akhir. Kenapa? Di akhir aku akan menanyakan soal percintaan. Aku tahu kalian semua pasti nunggu-nunggu cinta-cinta ya kan? Nah, tapi nanti di akhir ya. Jadi kalau kayak gitu kira-kira tahun 2023 investasi apa yang menguntungkan dan yang masih aman? Karena ini orang-orang kaya semua nih pada suka nanya-nanya. Dan masih aman. Masih aman. Properti, emas, currency, mata uang,
saham atau apa nih kok? Oke. Aku sebutin yang kurang aman aja ya. Ya, yang kurang aman. Ya berarti selainnya aman. Berarti yang selain yang gue sebut, yang selain yang gue tidak sebutkan, berarti aman. Ya, red flags ya. Ini adalah yang investasi red flags. Yang red flagnya, let's say gue lihat dulu. Gue juga mau nyontek ini. Kita kan ngopi paste. Oke. Red flagnya, nenek. Oke. Deg-degan. Emas kita banyak di rumah, Mas Joko, Bukan Mas masalah Anton. itu. Oh, bukan emas ya? Kirain emasku. Seperti yang tadi gue bilang tadi, yang tidak ada wujudnya. Jadi yang sistem, yang istilah sistem nanti kalau Saham termasuk nggak? saham kan sebenarnya kan ada nilai ininya masih ada. Tapi misalnya, level marketing, ya pokoknya skema-skema. Kita mau sebut project, kita mau sebut produk, tapi skema-skema Ponzi, no, tidak. Kemudian kalau dari sini, sesuatu yang benar-benar baru, baik lagi, yang benar-benar belum ada di Indonesia. Justru semua yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia konsep gini, justru saya tidak merekomen karena kurang dihargain. Jadi lebih baik konsep yang sudah ada aja dikembangin, itu pasti. Kemudian sama ini sih, sama palingan situ. Oke. Berarti tradisional kayaknya masih. Tradisional sangat tinggi sekarang. Oh, itu jadi dia masih masalahnya. Tradisional sangat tinggi. Berarti tradisional masih boleh kita lakukan kok. Iya, justru malah sangat dianjurkan. Nah, mak-mak ya kan? Nah, tuh, lu simpen deh tuh ya kan gelang-gelang lu yang banyak itu kan gelang-gelang emas, kalung-kalung emas ya kan? Iya, itu sangat dianjurkan. Justru yang modern bener-bener baru yang orang mungkin belum ngerti dan masih perlu diedukasi, justru malah tahun depan sangat tidak dianjurkan. Nah, tuh, saatnya ibu-ibu, bapak-bapak kumpulkan emas. Jadi maaf nih misalnya, gua sebut merek aja ya. Metaverse, invest lahan di metaverse, invest restoran di dunia maya. Saya tidak rekomend. Mana tahu kan di sini ada yang mau invest ke kendaraan pindah ke Mars, kayaknya belum bisa kita. Yang untuk dunia virtual masih belum, kecuali beberapa yang misalnya masih cenderung bisa dilihat, misalnya cenderung masih gampang dilihat ya, misalnya baju, kemudian ada metaverse segala macam, dimana ada trennya kan sekarang kan, baju bisa kemudian dimasukin badan orangnya itu masih boleh. Tapi kalau bener-bener investasi harga tanah bakal naik di metaverse sekian, no, tidak. Tidak ya, jadi jangan tiba-tiba kalian punya binatang pet apalah itu di metaverse ya kan. Secara digital bergerak-gerak, kalau memang tujuannya buat senang-senang boleh. Tapi jangan berharap untuk investasi. No, belum. Kan mungkin kita berharap, mungkin mereka berharap ada yang itu kok, kayak siapa tuh si siapa? Gozali Everyday. Gozali Everyday. Itu enggak ya kok itu anggap aja one hit wonder. Jadi sekali dapat habis sudah selesai. One hit wonder lah. Oke. Teman-teman, kita ke part 2 ya, karena udah 30 menit, kita akan ke part 2. Kalian harus tontonin. Jangan lupa untuk follow Kofudo juga, aku akan taruh di sini Instagramnya dan di Instagram yang lain.